Intinya kita luar biasa dengan sukacita yang baru, amin. Kita bisa bangun pagi hari ini, kita bisa menghirup nafas hari ini. Kita patut mengucap syukur bahwasanya Tuhan itu baik untuk kita semuanya. Tuhan itu sungguh amat baik, kasih setianya nyata dalam kehidupan kita, amin. Dan aku sangat mengucap syukur hari ini karena kemarin tanggal 15 Juli aku merayakan ulang tahunku. Aku sudah genap usia 22 tahun dan aku sangat mengucap syukur bertambahnya usiaku, aku masih bisa menikmati keindahan Tuhan, aku masih bisa melayani Tuhan, aku masih bisa menghirup udara, dan aku masih bisa sehat hari ini dan bisa bersama-sama dengan keluargaku, dan aku masih bisa bersama teman-teman yang aku cintai. Dan aku percaya, thank you juga buat teman-teman yang sudah ngucapin happy birthday untuk aku, dan thank you untuk doa-doanya, thank you untuk support dan berkatnya, dan thank you untuk yang support juga YouTube ini. Dan aku percaya bahwa bukan karena aku sering bagikan sharing, tapi karena Tuhan yang bekerja melalui firman-Nya, Tuhan bekerja melalui worship, Tuhan bekerja melalui puji-pujian yang kita nyanyikan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, amin. Dan mari kita nyanyikan satu lagu untuk datang ke hadirat Tuhan. Berseru, berdoa
sama-sama bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat hadirat-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, buat segala apapun yang Kau sudah perbuat dalam setiap hidup kita. Kami percaya bahwa Engkau nyata dalam hidup kami, Engkau nyata dalam setiap perbuatan kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman menjadi kekuatan, menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Bagaimana hari ini kita semangat untuk mendengarkan? Tentunya kita gak sabar untuk apa ini yang akan aku bagikan untuk kalian. Hari ini aku akan bagikan firman Tuhan mengenai apa makna sebuah pelayanan dalam kehidupan. Aku ulangi. Apa makna sebuah pelayanan dalam gereja Tuhan? Apa makna sebuah pelayanan dalam gereja Tuhan? Apa makna melayani dalam gereja Tuhan? Tentunya kita awali dengan baca Alkitab dulu. Kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Dari Galatia 5 ayat 13 ini kita sudah dapat mencerminkan bahwa kita sudah dimerdekakan oleh kasih, oleh anugerah Tuhan, dan kita hidup dalam kasih karunia tentunya. Dan apa makna sebuah pelayanan dalam kehidupan kasih karunia? Pelayanan bagi aku dan banyak aku mendengar dari beberapa pendeta dan pembicara, melayani itu bukan sebuah paksaan, melayani itu bukan sebuah job, melayani itu bukan sebuah rutinitas, melayani itu bukan sebuah unjuk gigi atau unjuk bakat. Pelayanan itu bukan sebagai kayak, oh aku loh terkenal di sini, aku. Pelayanan itu bukan sebuah pelayanan. Melayani adalah sebuah kesempatan bagi setiap hidup kita, amin. Dan aku mau sharingkan di sini bahwa menekankan di sini bahwa makna sebuah pelayanan adalah kesempatan di mana kita dapat mengutarakan atau menyaksikan atau mengucap syukur bahwa ini loh Tuhan, talenta yang Kau beri. Cara kita mengucap syukur itu ya melalui pelayanan itu, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk bersorak bagi Tuhan. Pelayanan itu bukan sebuah kayak, oh ada job pelayanan di sini, bukan. Pelayanan itu bukan job. Pelayanan itu bukan kayak waktunya kita untuk tenar, untuk kita unjuk, aku bisa main gitar, aku bisa kayak gini, aku bisa khotbah, aku bisa WL. Itu bukan makna sebuah melayani. Melayani adalah sebuah kesempatan bagi setiap kita, anak-anak yang percaya sama Tuhan. Pelayanan itu bukan sebuah ajang di mana kita untuk menampilkan sebuah bakat kita ke penonton. Tapi pelayanan itu sebuah ajang di mana kesempatan untuk kita menampilkan bakat yang sudah Tuhan anugerahkan sama kita semua. Anugerah kita bisa main musik, kita bisa bernyanyi, kita bisa berkomunikasi. Itu semua harus diutarakan. Mengucap syukur, tentunya ucapan syukur itu melalui pelayanan kita. Makanya kenapa kok pelayanan itu sebuah kesempatan? Karena gak banyak orang dapat melayani. Justru ketika di dalam masa-masa pandemi ini kita bisa melayani Tuhan dimanapun kita tempat berada. Ketika kita bisa melayani Tuhan, itu sebuah kesempatan loh. Aku sendiri pun di usia aku sampai sekarang ini merasa sangat mengucap syukur bahwa masih diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, masih bisa untuk sharing sama teman-teman. Bahkan aku sendiri sempat kadang berpikir bahwa aku sendiri banyak belajar juga mengenai pelayanan. Dulu aku
kalau boleh terbuka di tempat ini, bahwa dulu aku menganggap sebuah pelayanan itu adalah sebuah dimana aku bisa nunjukin ini loh bakatku. Mungkin ada yang nyantol, mungkin ada cewek, kalau ada orang yang aku suka, aku akan semangat untuk melayani. Tapi kalau nggak ada dia, aku nggak bakalan semangat. Itu adalah suatu konsep yang salah dalam sebuah pelayanan. Dalam sebuah pelayanan adalah dimana fokus kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang kita melayani yang kelihatan, yaitu mentransferkan energi Roh Kudus terhadap umat Allah, umat jemaat-jemaat Tuhan yang percaya oleh Tuhan. Tapi fokus kita bukan sama hal-hal yang duniawi, maksudnya bukan sama manusia. Kalau nggak ada manusia atau nggak ada pun, ya kita tetap harus semangat untuk melayani Tuhan, karena fokus kita pelayanan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Aku mau ingetin untuk teman-teman yang generasi muda, apalagi generasi muda itu kadang salah memfokuskan bahwa kalau pelayanan, kalau ada dia, kalau pelayanan ada seseorang yang aku sayang atau orang yang aku cintai, aku bakal semangat tentunya. Itu salah. Bahwa pelayanan itu harus kita fokuskan untuk Tuhan, guys. Dimana pelayanan itu kan kesempatan, dan dimana kesempatan itu bukan untuk unjuk bakat sama orang-orang yang di sekitar kita, tapi kita harus memfokuskan pelayanan kita semuanya untuk Tuhan. Karena kalau kita tunjukkan sama manusia itu nggak ada habisnya, pasti pengen yang lebih-lebih, dan manusia itu mengecewakan. Tapi kalau Tuhan nggak pernah mengecewakan kita, Tuhan selalu menerima apa adanya. Kita bakat pun diterima, kita nggak bakat pun ya diterima, suara kita fals pun diterima sama Tuhan, suara kita, permainan musik kita nggak bagus pun Tuhan selalu menerima. Dan yang intinya yang aku mau bagikan adalah bahwa pelayanan itu sebuah kesempatan untuk setiap hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi pergunakanlah waktu itu sebaik mungkin untuk melayani Tuhan. Dimanapun tempat kita berada, tidak dibatasi oleh waktu, tempat, ruang, waktu, atau apapun. Untuk melayani Tuhan itu tidak terbatas. Dimanapun tempat kita bisa melayani Tuhan. Di kalangan masyarakat kita bisa melayani Tuhan. Oke, intinya adalah fokuskan pikiran kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ketika kita fokuskan untuk Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita. Bahwa bahkan di Alkitab pun ada yang mengingatkan bahwa lakukan bagianmu terlebih dahulu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Jadi fokus kita bukan kita melakukan untuk karena aku melakukan pelayanan ini supaya nanti Tuhan melakukan yang terbaik, bukan. Tapi fokus kita hanya melayani itu, jangan Tuhan aja dulu. Jangan fokus kita karena nanti biar ada dampaknya kalau aku melayani dapat jodoh atau apa, dapat berkat. Enggak, jangan. Tapi fokuslah dalam sebuah pelayanan, fokuslah untuk melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke, sampai sekian sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Engkau telah menambahkan umur hamba-Mu kemarin tanggal 15. Kami mengucap syukur Tuhan, Andika dapat bertambah usia itu karena kebaikan Tuhan. Andika mengucap syukur masih ada di tengah-tengah keluarga Andika, masih bisa memberkati kalangan masyarakat. Dan Andika berdoa bagi bangsa ini, bagi masyarakat yang WFH, bagi masyarakat yang sakit, bagi masyarakat yang terdampak COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka. Engkau yang selalu menyembuhkan, Engkau yang ada untuk mereka, Engkau yang selalu menguatkan hati mereka. Kami hanya mau berdoa untuk bangsa Indonesia ini dipulihkan oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini kami semangat karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan beraktivitas dan kami akan melakukan yang terbaik bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.